Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, mari kita bahas IPS kelas 4 pada halaman 18. Silakan kalian buka bukunya kembali. Ketika ada yang salah langsung dibenarkan, artinya dikoreksi kembali biar kalian tahu mana jawaban kalian yang salah dan harus diganti, dan mana hasil kerja kalian yang sudah benar. Nomor 1, kegiatan beternak ayam akan menghasilkan, jawabannya adalah A, daging dan telur. Nomor 2, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir akan mengembangkan kebudayaan titik-titik, jawabannya adalah B, maritim. Jadi yang dikerjakan yang 1 nomor 2 saja, karena nomor 1 dan nomor 2 yang IPS. Jadi yang dikerjakan itu yang IPS saja ya. Kemudian yang B, nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan sumber daya alam. Jawabannya adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam yang dapat bermanfaat atau dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian nomor 2, sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya yaitu hewan, tumbuhan, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak bisa dihasilkan kembali setelah digunakannya, atau bisa dihasilkan kembali akan tetapi butuh waktu yang sangat lama. Kemudian kalian buka lagi buku LKS-nya halaman 22, yaitu tepatnya pada nomor 1 yang pilihan ganda ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah, jawabannya yaitu D, yaitu minyak bumi. Nomor 4, di bawah ini yang bukan termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah, jawabannya adalah D, yaitu hewan. Artinya yang bukan ya, yang bukan termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu D, hewan. Karena kalau emas, nikel, perak tidak dapat diperbarui, yang dapat diperbarui itu hewan. Itu kan pertanyaannya adalah yang bukan. Nomor 4, apa saja bahan tambang yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah timah, emas, nikel, baja, besi, batu bara, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan pada halaman 31. Nah, ini kalau 31 semua IPS ya. Nomor 1, teh banyak ditanam di C, dataran tinggi. Sumber daya alam hasil tambang adalah A, batu bara. Berikut ini yang termasuk sumber daya alam non hayati adalah, jawabannya adalah D, hasil tambang. Jadi non hayati itu yang tidak hidup. Kalau bunga bisa hidup, hewan bisa hidup, tumbuhan bisa hidup. Yang tidak bisa hidup adalah hasil tambang. Jadi non hayati namanya itu tidak hidup atau tidak bisa berkembang biak ya. Nomor 4, Ibu Sari tinggal di pesisir pantai Parangtritis dan bekerja menjadi pedagang ikan. Ibu Tika tinggal di Tawangmangu dan bekerja menjadi petani. Berikut pernyataan yang tepat terkait informasi di atas adalah, jawabannya adalah C, perbedaan pekerjaan Ibu Sari dan Ibu Tika disebabkan oleh sumber daya alam yang berbeda. Nah, karena Ibu Sari berada di pesisir pantai, maka pekerjaannya sebagai nelayan, penjual ikan ya. Gak mungkin hidupnya di pinggir pantai menjadi petani ya. Jadi perbedaan hidup antara Ibu Sari dan Ibu Tika ini
dibedakan karena berbedanya sumber daya alam. Yang B nomor 1, apa mata pencarian penduduk yang tinggal di daerah sekitar pantai? Nelayan atau pedagang ikan. Kemudian nomor 2, apa yang dimaksud dengan peternakan? Peternakan yaitu jenis pekerjaan yang memanfaatkan sebagai sumber daya alam berupa hewan ternak. Memanfaatkan seperti apa hewan ternak itu? Seperti peternakan ayam, peternakan kambing, sapi, kerbau, ya, burung. Itu yang dimaksud dengan peternakan. Jadi memanfaatkan sumber daya alam, ya. Sumber daya alam itu ya ini SDM ya, sumber daya alam SDA berupa hewan ternak. Itu namanya peternakan. Yang dapat dimanfaatkan dagingnya, dimanfaatkan juga telurnya, bulunya, kadang bisa juga kan, dan banyak lagi yang lainnya. Nomor 3, apa saja jenis pekerjaan masyarakat yang tinggal di dataran rendah? Jawabannya adalah itu seperti petani, industri, perkantoran, kemudian melakukan penjualan jasa seperti supir, kemudian proyek dan lain sebagainya. Apa manfaat sumber daya alam? Sumber daya alam bermanfaatnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi sumber daya alam ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk hidup. Ya, kebutuhan untuk hidup supaya bisa melangsungkan hidup, maka kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Karena sumber daya alam yang ada ini memang dianugerahkan oleh Allah untuk kita nikmati, untuk kita manfaatkan. Ya, nomor 5, Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam. Nah, ceritakan sumber daya alam yang ada di daerahmu. Nah, ini tergantung kalian. Kalau kalian berada di Jawa Timur, apa sumber daya alam ada yang di sana? Ya. Kemudian kalau kalian berada di misalnya Sumatera, sumber daya alam apa yang ada di sana? Ini kalian jawab sendiri sesuai dengan sumber daya alam yang ada di daerahmu sendiri. Nah, ini pembahasan untuk soal IPS, kalian bisa pelajari lagi ya, biar kalian tahu mana hasil pekerjaan kamu yang benar dan mana hasil pekerjaanmu yang salah. Jadi kalau benar ya enggak apa-apa, enggak usah diapa-apakan. Tapi kalau ada yang salah atau belum diisi ya diisi. Kalau ada yang belum benar ya dibenarkan, ditulis ya. Nah, Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.